serta pemantauan atau pengawasan iklan obat dan makanan. Pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, serta pengawasan iklan dilakukan secara rutin dengan menetapkan atau penetapan sarana yang akan diperiksa berdasarkan analisa risiko. Hasil pengawasan adalah di sarana pengawasan produksi telah dilakukan pengawasan terhadap sarana produksi usaha kecil obat tradisional sebanyak 17, kemudian industri kosmetik sebanyak 14, industri pangan olahan sebanyak 61, dan industri rumah tangga pangan sebanyak 22, dengan total 114 sarana produksi. Masing-masing untuk industri kecil obat tradisional dari 17 memenuhi ketentuan 9, kemudian tidak memenuhi ketentuan 8. Kemudian untuk industri kosmetik dari 14 yang diperiksa memenuhi ketentuan 10 dan tidak memenuhi ketentuan ada 4. Kemudian industri pangan olahan dari 61 yang diperiksa memenuhi ketentuan ada 49, tidak memenuhi ketentuan ada 12. Kemudian untuk industri rumah tangga pangan dari 22 yang diperiksa memenuhi ketentuan 13 dan tidak memenuhi ketentuan adalah 9. Jadi total dari 114 yang diperiksa memenuhi ketentuan 81 sarana atau 71%, sedangkan tidak memenuhi ketentuan sebanyak 33 sarana atau 29%. Nah, tidak memenuhi ketentuan ini adalah dalam hal pemenuhan standar cara produksi yang baik, meliputi yaitu mutu, hygiene karyawan, dokumentasi, serta pengendalian proses produksi. Kemudian untuk tindak lanjutnya dilakukan pembinaan, peringatan, dan pemusnahan jika ditemukan produk yang tidak sesuai dengan persetujuan Badan POM, baik terutama adalah produk tanpa izin edar atau ilegal. Berikutnya yaitu pengawasan sarana distribusi. Telah dilakukan pengawasan terhadap pedagang besar farmasi dan instalasi farmasi pemerintah. Ini adalah terkait dengan produk obat sebanyak 12 sarana, memenuhi ketentuan 11 sarana, dan tidak memenuhi ketentuan adalah 1 sarana. Kemudian sarana pelayanan kefarmasian, ya, salah satunya adalah apotek atau instalasi farmasi di rumah sakit swasta. Sebanyak 112 yang diperiksa, kemudian memenuhi ketentuan adalah 84 dan tidak memenuhi ketentuan 28 sarana. Mungkin saya sampaikan kembali untuk sarana pelayanan kefarmasian ini apotek atau instalasi farmasi rumah sakit, ya, baik pemerintah maupun swasta. Kemudian untuk obat tradisional, sarana distribusi obat tradisional yang diperiksa adalah 42, kemudian memenuhi ketentuan 29 dan tidak memenuhi ketentuan adalah 13 sarana. Kemudian untuk suplemen kesehatan, sarana distribusi suplemen kesehatan 6 sarana diperiksa memenuhi ketentuan semuanya 6 sarana. Kemudian untuk sarana distribusi kosmetik diperiksa 55 sarana, memenuhi ketentuan 48 sarana dan tidak memenuhi ketentuan sebanyak 7 sarana. Sarana distribusi klinik berupa klinik kecantikan ini yang diperiksa adalah 17 sarana, kemudian memenuhi ketentuan 14 dan tidak memenuhi ketentuan 3 sarana. Sarana distribusi pangan 118 yang diperiksa memenuhi ketentuan 108 dan tidak memenuhi ketentuan adalah 10. Sehingga total yang diperiksa sampai dengan bulan Juni 2024 sebanyak 362 sarana distribusi obat dan makanan, memenuhi ketentuan 300 atau 83% dan tidak memenuhi ketentuan 63 sarana atau 17%.
Memenuhi ketentuannya ini adalah terkait dengan pemenuhan standar cara distribusi yang baik, seperti antara lain standar pelayanan kefarmasian, ya, kemudian cara distribusi obat dan baik, dan peraturan peredaran produk obat dan makanan. Untuk tindak lanjutnya kita lakukan pembinaan, kemudian peringatan, penghentian sementara kegiatan bagi sarana yang telah habis masa berlaku izinnya, ya, ini Bu Reni izinnya, dan belum melakukan perpanjangan. Kemudian untuk pengawasan atau pemantuan iklan, kami sampai dengan Juni 2024 telah melakukan pengawasan dan pemantauan iklan badan makanan sebanyak 1.163 iklan. Memenuhi ketentuan ada 822 iklan atau 71%, dan tidak memenuhi ketentuan sebanyak 341 iklan atau 29%. Tidak memenuhi ketentuannya antara lain yaitu iklan yang mengklaim secara berlebihan, antara lain yaitu klaim berlebihannya misalnya terkait dengan klaim mengobati untuk obat tradisional, atau klaim yang berlebihan menjanjikan secara berlebihan terhadap produk kosmetik dan lain-lain. Kemudian tentunya iklan yang ditayangkan itu tidak sesuai dengan persetujuan dari Badan POM, khususnya untuk produk obat tradisional dan produk obat, karena obat tradisional dan obat sebelum menayangkan iklan harus mendapatkan persetujuan dari Badan POM. Kemudian untuk tindak lanjutnya kita berikan peringatan kepada produsen. Selain produk, kemudian ini ya Mbak Ula, yang sertifikat Mbak, kita juga input ya sertifikat dari keberhasilan yang untuk masyarakat ya. Jadi ya, saya di situ aja.